Wow, yang kemarin tutorial mining kita hanya mendapatkan belasan ribu, sekarang dapat 41.000 lebih nih. Oke, jadi langsung aja ikuti panduan ini supaya kalian bisa mining juga di rumah. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Oke, jadi langsung aja dalam video ini saya akan memberikan panduan mining menggunakan PC. Next time mungkin kita buat menggunakan HP ya. Jadi langsung aja buka nexthash.com. Kalau misalkan sobat belum punya akun, langsung login aja menggunakan Google. Kita sudah buatkan video panduan untuk daftarnya. Oke, jadi langsung aja kita download dulu ya software miningnya. Jadi kita go to Rig Manager. Di sini ada tulisan download. Jadi kita langsung download. Kemarin kita pakai NiceHash Quake Miner. Tapi sebenarnya lebih bagus kita pakai yang NiceHash Miner ini karena pilihannya lebih banyak dan profitnya bisa lebih besar gitu. Oke, jadi langsung kita pilih yang download ya. Ini kita copy, kemudian start download, dan ini siap kita tunggu sebentar untuk install ya. Nah, sudah selesai kan, jadi cepet ya untuk downloadnya. Sekarang langsung kita pilih install, kita accept aja di sini. Kita tunggu beberapa saat, tenang aja, ini semua prosesnya cepat kok. Nah, langsung aja kita pilih run ya. Kalau kalian nggak bisa install, kalian wajib matikan dulu Defender-nya ya. Jadi Windows Defender-nya terkadang menganggap ini sebuah virus gitu ya, padahal bukan ya, karena saya sudah pakai lama sih. Jadi kalian bisa buka Windows Security dan ini NiceHash Miner bisa diinstal ya. Ini kan saya turn off ya, jadinya di sini pilihannya turn on. Jadi selain ini kalian juga bisa matiin yang lain, nggak apa-apa, matiin sementara aja untuk proses instalasi. Jadi kalian juga bisa pilih di sini ada tulisan virus and threat protection, ini juga di turn off. Ini semua saya sudah turn off. Kemudian untuk bagian yang manage setting ini kalian bisa pilih, dan real time-nya juga matikan dulu untuk sementara. Ingat ya, nggak apa-apa karena kita yang penting bisa mining dulu. Terus manage control folder access, tempat sobat download dan install ini bisa dipilih foldernya. Jadi untuk bagian ini pun sudah saya matikan. Oke, kalau sudah dimatikan semua, sekarang kita lanjut di accept di sini ya. Jadi kita tinggal oke-okein aja. Untuk bahasanya di sini nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa Inggris. Kemudian kita pilih next, dan ini tadi yang kita copy paste tadi ya. Jadi kita cek dulu nih ya. Ini yang kita copy paste tadi, jadi kita cek dulu sama apa enggak nih. Tuh, kalau misalkan sudah sama, oke, berarti kita lanjut aja confirm. Untuk proses ini juga nggak lama ya, jadi sebentar. Nanti di sini kita akan install beberapa algoritma. Tenang aja, kita nggak ngetik manual, kita hanya pilih dan install aja. Itulah keuntungannya kalian pakai NiceHash Miner. Tapi kalian juga bisa pakai aplikasi lain, nanti akan saya jelaskan juga di video yang lain ya, supaya kalian nggak bingung. Seenggaknya di sini kalian bisa mining dulu. Jadi untuk bagian ini kalau bisa kalian pilih semuanya aja, karena nanti otomatis di NiceHash Miner ini dia akan melakukan pengetesan untuk performanya ya. Jadi bagusan yang mana maka otomatis akan terpilih dari miner yang paling bagus, algoritma yang paling bagus juga, dengan profit keuntungan yang paling besar di hari itu gitu. Jadi NiceHash Miner ini fungsinya serba otomatis, itu dia sih kemudahan kenapa saya pilih pakai NiceHash Miner. Oke, ini sudah semua. Di sini kita bisa pilih setting dan bisa kasih nama juga ya. Misalkan workernya. Jadi kalau kalian punya PC banyak, ada PC, ada laptop gitu, itu kalian bisa namain masing-masing supaya nanti nggak ketuker. Terus untuk walletnya pastiin sama seperti yang tadi. Nah, ini dia keuntungannya, hitungannya per hari. Kemudian di sini kita pilih aja currency-nya IDR biar kita bisa tahu ya keuntungan kita secara real time kalau misalkan di rupiahnya itu berapa. Kemudian di sini kita juga bisa pilih auto update NiceHash Miner-nya. Mungkin ada yang terbaru dengan perbaikan-perbaikan, jadi supaya lebih update. Lanjutnya di bagian advance, kalian nggak perlu ganti-ganti dulu karena di sini yang penting pertama kita bisa mainin dulu. Oke, langsung kita pilih device ya. Di sini apa aja yang kita mau buat mining. Di sini saya menggunakan prosesor Ryzen 5 5600, jadi saya okein. Untuk settingan prosesor nggak bisa diotak-atik ya, kecuali yang GPU-nya kita bisa otak-atik menggunakan MSI Afterburner. Jadi nanti akan saya buatkan video terpisah ya untuk MSI Afterburner ini. Jadi kita undervolting, dimana akan lebih hemat dayanya sehingga kita bisa memaksimalkan profitnya. Karena kan di sini pasti kita harus bayar listrik ya, jadi listriknya lebih hemat tapi tidak mengurangi performanya, bahkan bisa lebih tinggi. Jadi itu ada di tips trik selanjutnya karena supaya videonya nggak panjang. Oke, jadi ini saya close. Kemudian di sini kalian bisa pilih benchmark dulu ya. Jadi kita tes dulu nih
kira-kira algoritma apa yang paling bagus gitu. Kalau misalkan kita pilih yang CPU dulu, di sini ada dua macam ya. Untuk minernya SMRig dan Excavator. Excavator setahu saya ini punya Neses, SMRig ini pihak ketiga. Jadi ini bisa kita pilih select all dulu, kita lihat nanti keuntungan atau profit yang paling banyak yang mana. Termasuk di sini yang VGA juga ya. Jadi ini kita klik dulu VGA-nya, maka terbuka seperti ini. Biar lebih lebar saya buka ya. Nah, di sini sobat bisa pilih all semuanya, dan kalau misalkan mau lebih detail sebenarnya bisa cek di sini ya. Ini bisa terlihat lagi. Oke, jadi untuk proses ini memang membutuhkan waktu agak lama. Jadi ini nanti videonya saya percepat aja ya. Oke, ini sudah selesai semua ya untuk tes benchmarknya. Di sini dia sudah terpilih otomatis. Di saat selesai dia langsung mining ke apapun yang paling besar keuntungannya, profitnya. Jadi koin apapun ya. Ini dia. Di sini akhirnya VGA kita ke algoritma Octopus pakai Gminer. Jadi bukan bawaan dari Neses algoritmanya ya. Algoritma Neses itu kan Excavator. Jadi kita pakai minernya dari luar gitu, di third party add-on. Oke. Kemudian yang prosesornya ini setelah 3 macam ya, termasuk Verus yang dulu pernah kita mainin pakai HP juga. Ini akhirnya di Random X Monero yang bawahnya miner SMRig, bukan Excavator yang punya Neses. Oke, jadi ini sudah selesai semua. Terus kita tinggal buka aja websitenya nih. Kondisi miningnya berjalan seperti ini ya contohnya. Untuk yang ini dia udah bisa diganti-ganti nih. Mau di close boleh, mau di ituin juga boleh. Jadi yang ini bebas. Dan ini belum kita maksimalkan ya. Di sini sih dapatnya sekitar 29 hampir 30.000 per harinya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat lagi, di sini juga ada nih aktual profitnya di websitenya. Ini 52.000 loh per hari. Jadi nanti kita tinggal maksimalin aja. Untuk rig name-nya ini yang kemarin kita pakai Quick Miner ya, Quick Miner. Terus mungkin dia ngedetek karena memang device-nya sama. Akhirnya yang VSTV tadi kita bikin ini jadi nggak aktif. Jadi ini nggak apa-apa, kita matikan saja di sini ya, remove rig, karena kita sudah pakai yang kemarin aja namanya, yang pertama kali kita install. Oke, jadi di video selanjutnya akan saya buat panduan supaya kita memaksimalkan profitnya, sekalian undervolting supaya prosesor dan GPU Nvidia RTX ya, itu supaya lebih hemat juga. Ini powernya sekarang 108 watt, tadi sempat 200 watt ya. Jadi ini semuanya masih bawaan atau default dari Neses minernya. Ini adalah bocoran video yang akan datang ya. Jadi di sini saya juga mining pakai laptop ya. Terus kemudian kita juga bisa melakukan undervolt supaya penghasilannya lebih tinggi tapi powernya lebih rendah. Sobat bisa lihat di sini ya. Ini adalah powernya 214 watt ya. Jadi sobat bisa lihat di sini juga. Di sini powernya itu 26 sama ya. Speednya cuma 36 mhz. Termasuk nanti untuk CPU-nya juga bisa kita undervolting. Oke, kita mulai dari GPU-nya dulu sebagai contoh. Jadi kita bisa buka settingan di sini ya. Untuk GPU-nya kita bisa pilih optimize. Terus kemudian saya akan ajarkan algoritma segala macam yang ini untuk melakukan undervoltingnya. Tapi di sini saya sudah punya Sevan ya. Dan ini akan berbeda setiap GPU. Jadi di video selanjutnya pasti akan saya ajarkan. Sobat tinggal pilih aja apply test di sini ya. Tapi ini harus di setting ya, nggak bawaan. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini setelah kita otak-atik tadi, power usage-nya turun jadi sekitar 170 watt ya kurang lebih. Dan untuk penghasilan kita dapat kecepatan 60 mhz. Jadi hampir 2 kali lipat namun dengan power yang lebih kecil. Itu dia yang akan memaksimalkan keuntungan kita di mining ini. Jadi dari listriknya hemat, GPU kita lebih rendah kerjanya, namun profitnya lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat dibantu dengan cara like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat VSTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.